Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Baiklah, kita akan melakukan apa yang Penatua Yechong katakan, kata Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, Anda dapat yakin bahwa Yechong bukanlah orang yang tidak tahu malu, kata Yechong yang wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan liar. Di dalam satu ruangan di atas panggung batu nampak Xiaoyan duduk bersila. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali obat menyebabkan suhu tinggi yang menyelimuti ruangan. Sejak Xiaoyan terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan pil obat. Sementara api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali obat, pil obat nampak sedang terbentuk menyebarkan aroma pil obat ke seluruh ruangan. Sekitar 1 jam kemudian, pil obat akhirnya terbentuk dan Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dia menjentikan jarinya dan pil obat melesat keluar dan mendarat di tangannya. Pil obat itu disebut pil Douqi instan. Meskipun pil obat itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah, namun dapat memulihkan Douqi dalam waktu singkat. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan menyimpannya. Selama 20 hari Xiaoyan tidak pernah keluar dari ruangan, hanya untuk membuat 6 pil Douqi instan dan beberapa pil lainnya. Usaha penyempurnaan pil terus berlangsung selama sebulan penuh. Jumlah pil obat tingkat 7 level rendah dan menengah yang berhasil diperbaikinya terus meningkat. Dia bahkan menjadi mahir dalam menyempurnakan pil obat tingkat 7 kelas tinggi. Suara bel darurat tiba-tiba terdengar menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Sesuatu telah terjadi pada Clan Ye, pikir Xiaoyan. Dia dengan cepat bangkit dan bergegas keluar ruangan. Dia melihat Xiaoyi dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Xiaoyi merentangkan tangannya saat dia melirik Xiaoyan yang mengerutkan keningnya. Clan Ye ada masalah, kata Xiaoyi. Masalah? Masih ada yang berani mengganggu Clan Ye? Siapa yang datang kali ini? Tanya Xiaoyan. Yang datang kali ini bukan faksi biasa, mereka dari Clan Chao, kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Ada banyak alkemis berbakat di Clan Chao menyebabkan reputasi Clan Chao tumbuh pesat. Sepertinya Clan Chao adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Mengapa mereka datang mencari masalah? Tanya Xiaoyan. Sepertinya terkait dengan pernikahan Xinlan. Mereka berencana membuat Xinlan menikah dengan Cao Dan. Dengan demikian Clan Chao akan dapat membantu Clan Ye lulus ujian. Namun Clan Ye akan dikuasai mereka, kata Xiaoyi. Di mana Pak Tua Yao? Tanya Xiaoyan sedikit kusam. Dia sudah ada di halaman depan mencegah Clan Chao menggunakan kekerasan, kata Xiaoyi. Ayo pergi, aku ingin lihat apa hebatnya Clan Chao, kata Xiaoyan menuju ke halaman depan. Xiaoyi tersenyum dan mengangguk mendengar itu. Di halaman depan nampak suasana sedang tegang. Hampir 100 sosok berjubah merah menatap dingin pada kelompok Clan Ye. Ada 2 pria tua berdiri di depan kelompok Clan Chao dan Douqi yang kuat merembes keluar dari tubuh mereka. Di samping mereka ada seorang pria tua dan pria muda yang mengenakan jubah alkemis. Tuan muda Cao Dan, Clan Ye memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun Clan Chao tidak memprotes sedikit pun sebelumnya. Kalian sekarang datang dengan banyak orang. Apa maksudnya semua ini? Kata Yechong dengan ekspresi sedikit jelek. Penatua Yechong pasti bercanda. Bagaimana acara besar pernikahan bisa dipermainkan? Saat itu Anda sendiri yang mengatakan dan kini Anda tiba-tiba mencabutnya. Clan Chao akan kehilangan wajah karena itu. Mungkinkah Penatua Yechong sengaja mempermainkan Clan Chao? Kata Cao Dan yang mengenakan jubah alkemis dengan senyum dingin. Cao Dan, semua orang tahu ambisi liar Clan Chao yang ingin menelan Clan Ye. Kamu tidak perlu menggunakan masalah itu sebagai alasan, teriak Xinlan dengan marah. Xinlan, bagaimanapun aku masih dianggap tunanganmu. Kamu benar-benar susah diatur karena berteriak padaku. Aku akan mengajarimu sopan santun setelah kamu memasuki Clan Chao, kata Cao Dan tersenyum. Tuan muda Cao Dan, pernikahan itu masih dipertimbangkan. Belum ada keputusan yang dibuat, karena itu Clan Ye berhak untuk mencabutnya. Xinlan tidak akan menikah dengan Clan Chao. Saya berharap Tuan muda Cao Dan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini, kata Yechong dengan suara yang dalam. Cao Dan menyipitkan matanya saat mendengar itu dan berkata dengan senyum tipis. Apakah kamu berpikir bahwa Clan Ye bisa mendapatkan kembali kejayaan setelah pertempuran besar saat itu? Clan Chao bukanlah lembah sungai es, kata Cao Dan. Wajah Yechong menjadi jelek saat mendengar itu. Dia tidak membantah kata-kata itu. Bagaimanapun Clan Chao telah menghasilkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan sekutu bahkan lebih besar dari lembah sungai es. Yechong, ada sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali begitu dikatakan. Clan Chao akan kehilangan banyak wajah jika ditarik kembali. Selain itu, menikah dengan Clan Chao juga akan menguntungkan bagi Clan Ye. Hari ini kami datang atas perintah Ketua Clan Chao.
Kami harus membawa Xinlan pergi, kata Cao Kim, pria tua berjubah alkemis dengan suara yang dalam. Bahkan jika Lo Yicunce yang datang, mungkin sementara menyelesaikan masalah mendesak. Tapi Klan Ye tidak akan mengubah nama belakangnya menjadi Cao di masa depan. Karena itu, saya tidak dapat mematuhinya, kata Ye Chong dengan getir. Cao Kim menggelengkan kepalanya dan perlahan melangkah ke depan. Douji menakutkan melonjak dari tubuhnya dan memenuhi halaman. Di saat yang sama, Tianhuo tiba-tiba muncul di depan kelompok Ye Chong. Kakinya menginjak tanah saat Douji-nya menyebar dan menghalangi Douji pihak lain. Meskipun klan Cao sangat kuat, namun menindas orang lain dengan kekuatannya bukanlah sikap klan yang besar. Seorang Dojun, gumam Cao Kim sedikit terkejut dan menyipitkan matanya. Senior, ini adalah masalah klan Cao. Harap senior tidak ikut campur. Kalau senior punya masalah tentang penyempurnaan pilobat di masa depan, senior mungkin bisa mencari klan Cao, kata Cao dan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Itu tidak perlu. Saya sudah memiliki orang yang lebih cocok jika ingin memperbaiki pil. Selain itu, saya telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa orang tua seperti saya tidak ikut campur, kata Tianhuo. Ekspresi Cao Dan sedikit berubah saat dia melihat Tianhuo tidak memberinya wajah sama sekali dan segera memperingatkannya dengan suara serius. Ini adalah perintah dari kepala klan. Orang itu harus pergi bersama kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kalau tidak, orang itu akan menjadi musuh dari klan Cao. Klan Cao benar-benar mengesankan. Namun saya pasti melindungi orang ini, kata Tianhuo. Sementara halaman besar menjadi tegang, suara dingin tiba-tiba terdengar menyebabkan Ye Chong, Xinlan, dan lainnya terkejut. Sukacita segera melonjak di wajah mereka. Suara itu menyebabkan ekspresi Cao Dan menjadi lebih gelap dan serius. Matanya mendarat di sebuah pintu dan melihat dua sosok perlahan muncul di tempat itu. Xiaoyan melihat pria di depannya yang tampak sangat muda. Matanya berhenti sejenak pada lencana di dadanya dan kejutan melintas di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis muda tingkat 7. Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya dipanggil Xiaoyan, bukan? Dan orang ini adalah wanita beracun yang menimbulkan keributan besar di wilayah pil saat itu, kata Cao Dan dengan senyum tipis. Klan Cao memang cukup mengesankan, kata Xiaoyan berhenti di samping Tianhuo. Tuan Xiaoyan, orang ini bernama Cao Dan. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai alkemis tingkat 7, kata Ye Chong. Tuan muda Cao Dan, masalah kedua klan hanyalah dendam kecil. Mengapa keduanya tidak mundur selangkah? Kata Xiaoyan. Rasa dingin melintas di mata Cao Dan saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tersenyum. Mundur? Bagaimana klan Cao akan menghadapi dunia luar? Saat itu klan Cao telah membuat pengumuman. Jika pernikahan ini gagal, bukankah klan Cao akan kehilangan banyak wajah? Apakah ini masih bisa dianggap dendam kecil? Kata Cao Dan perlahan berbicara. Kalau begitu, Tuan Muda Cao Dan bersikeras membawanya pergi hari ini, kata Xiaoyan perlahan melangkah maju. Cao Dan menyipitkan matanya saat melihat Xiaoyan melangkah maju. Dia juga mengambil langkah maju hingga jaraknya cukup dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan, aku telah mendengar tentangmu dan tahu kemampuanmu. Tapi kamu harus melakukan semuanya dengan benar. Klan Cao bukanlah lembah sungai es. Kamu mungkin akan merasakan sakit kepala yang hebat, kata Cao Dan dengan dingin. Aku bahkan berani membunuh anggota sekte jiwa. Apa menurutmu klan Cao lebih sulit dihadapi daripada sekte jiwa? Kata Xiaoyan perlahan merentangkan tangannya dan menjawab dengan tenang. Ekspresi Cao Dan nampak berubah setelah mendengar itu. Dengan dukungan sekitarnya, mereka bisa dibandingkan dengan lembah sungai es. Namun tidak untuk dibandingkan dengan sekte jiwa. Xiaoyan, aku tahu kamu berani, tapi terkadang kamu harus sedikit lebih rasional. Lain kali kami datang, saya yakin dua dojun di belakangmu tidak akan banyak berguna. Menyinggung klan Cao tidak akan berguna. Jika kamu mau, klan Cao akan menyambutmu sebagai teman, kata Cao Dan. Lupakan, saya tidak tertarik. Silahkan pergi. Saya tidak akan menyerahkan Xinlan padamu, kata Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, kamu lebih tahu situasinya, teriak Cao Dan dengan marah. Ekspresinya tenggelam setelah ditolak Xiaoyan dengan cara yang begitu enteng. Xiaoyan tersenyum tipis dan menyilangkan kedua tangannya di depan. Ekspresi Cao Dan menjadi lebih buruk setelah melihat sikap Xiaoyan. Cao Kim mengerutkan keningnya saat melihat itu dan perlahan mengambil langkah maju. Tetaplah di belakang, hanya satu bintang dojun berani bertingkah di sini, kata Xiaoyi yang muncul di samping Xiaoyan. Ekspresi Cao Kim sedikit berubah saat mendengar itu. Rasa terkejut melintas di matanya saat dia melihat Xiaoyi yang muncul. Dia bisa merasakan aura dojun yang lebih kuat darinya. Melihat itu, semua orang dari klan Cao termasuk dua lelaki tua tiba-tiba mengambil beberapa langkah ke depan. Tianhuo mendengus dingin saat melihat itu. Dia mengambil langkah maju dan muncul di samping Xiaoyan.
Douci yang kuat melonjak keluar dan menekan 100 orang di sisi yang berlawanan. Apakah kamu berencana menggunakan kekerasan? Namun hanya satu bintang dojun saja tampaknya tidak cukup, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Xiaoyan, kamu jangan senang dulu. Jika kami gagal hari ini, akan ada barisan yang lebih kuat yang akan datang di lain waktu. Apa yang dapat kamu lakukan saat itu? Kata Cao Dan mengalihkan pandangannya ke kelompok Ye Chong dan tersenyum dingin. Klan Ye akan bertindak atas perintah Tuan Xiaoyan, kata Ye Chong dengan suara yang dalam. Dia muncul di belakang Xiaoyan dan menakupkan kedua tangannya. Ye Chong, kamu menjadi lebih berani, kata Cao Dan dengan dingin. Tuan muda Cao Dan, silahkan pergi, kata Xiaoyan dengan tenang. Dikabarkan bahwa kamu juga seorang alkemis, kata Cao Dan. Aku hanya sedikit tahu tentang itu, kata Xiaoyan. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika saya menang, kamu tidak akan terlibat dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Kata Cao Dan tersenyum dingin. Bagaimana kita akan bertaruh? Kata Xiaoyan menjadi tertarik. Kita akan bertaruh dalam hal bermain api, kata Cao Dan. Sekelompok api hitam tiba-tiba muncul di tangan Cao Dan sebelum berubah menjadi dua ular hitam kecil yang meluncur di jarinya. Bagaimana? Apa yang kamu katakan? Jika kamu tidak berani menerima tantangan, kamu tinggal mengucapkan sepatah kata. Aku bukan orang yang akan mempersulit orang lain, kata Cao Dan tersenyum dingin. Karena kamu menyukai bermain api, aku akan meladeninmu, kata Xiaoyan. Kamu memang cukup berani, kata Cao Dan yang suaranya mengandung ejekan. Panatua Cao Kim, tolong serahkan masalah ini padaku, kata Cao Dan. Cao Kim mengangguk dan perlahan melangkah mundur. Tuan Xiaoyan, berhati-hatilah. Api hitam itu adalah api iblis gelap yang berasal dari binatang sihir peringkat 8, kata Ye Chong. Xiaoyan tidak merasa terkejut saat mendengar itu. Dia sudah merasakan api hitam yang cukup kuat ketika muncul. Senyuman di wajah Cao Dan menjadi lebih tebal saat semua orang mundur. Dia perlahan mengambil langkah maju dan menjentikan jarinya. Api berwarna hitam di tangannya segera melonjak, akhirnya berubah menjadi elang besar hitam di atas kepalanya. Xiaoyan menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau muncul di tangannya. Akhirnya berubah menjadi serigala api yang melesat dan melolong di langit. Mata Cao Dan tiba-tiba menyusut saat melihat itu. Bocah ini memang memiliki api surgawi. Namun memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang, pikir Cao Dan tersenyum dingin. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiaoyan. Elang api hitam segera mengeluarkan jeritan tajam saat melesat ke langit dan meluncur ke arah serigala api. Punggung serigala api bergetar dan sepasang sayap api muncul darinya. Sayapnya mengepak saat melebarkan mulutnya dan bertabrakan keras dengan elang hitam. Api menyebar ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam dan menggigit satu sama lain. Xiaoyan meletakkan kedua tangannya di belakangnya sementara matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkannya hanyalah memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan serigala api. Pertarungan semacam itu adalah pertarungan antar kekuatan spiritual, dibandingkan dengan sikap Xiaoyan yang santai. Wajah Cao Dan nampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antar binatang api, dia memahami bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Jika ini terus berlanjut, elang hitam tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi, pikir Cao Dan saat dia melihat api elang hitam yang menjadi lebih pucat. Sesaat kemudian dia tersenyum dingin dan mengeluarkan botol giok merah. Riak yang kuat segera terbentuk pada kelompok api setelah darah segar menetes ke dalamnya. Akhirnya berubah menjadi anjing liar yang menyerbu ke dalam pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, anjing liar menggigit serigala api dan merobek tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang keributan segera terdengar di halaman ketika semua orang menyaksikan pertarungan di langit. Kelompok Lin Chao nampak bersorak sementara kelompok Lin Ye nampak terdiam. Klan Ye tidak menyangka Cao Dan bisa mengendalikan dua api sekaligus. Pikiran Xiaoyan melintas saat melihat itu. Serigala api dengan tangkas mengelak dan dengan ganas menggigit elang dan anjing liar. Kelompok Ye Chong menghela napas lega ketika mereka melihat serigala api mendesak lawannya. Cao Dan mengerutkan keningnya ketika dia melihat serigala api sekuat itu. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dua botol giok yang lain muncul di depannya. Sekelompok api abu-abu dan ungu melonjak keluar akhirnya berubah menjadi dua binatang api yang menyerbu serigala api. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, serigala api mulai nampak terdesak. Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas, jumlah api juga sangat penting. Kamu harus mengingat ini ketika kamu bersaing dengan orang lain di masa depan, kata Cao Dan tersenyum mengejek. Kalau begitu saya akan menang dengan jumlah api, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan menjentikan jarinya dan 10 botol giok muncul sebelum meledak. Akhirnya berubah menjadi 10 binatang api yang melesat ke langit di depan banyak tatapan tertegun. Xiaoyan melihat wajah Cao Dan yang langsung berubah menjadi kusam.
Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api. Namun berani sombong bermain api, kata Shoyan mengejek. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.